Pati hafal. Hafal. Nggak hafal. Hafal. Itu ayat pembuka pintu rezeki. Bukan saja rezeki yang lancar, ilmu juga akan muncul, manfaatnya akan datang, bahkan kesehatan akan muncul, bahkan berbaik. Surah Al-Waqiah mampu menjadi benteng dari hal-hal yang merusak jiwa kita. Pesan Ustadz pada hari ini, pergunakan waktu untuk mengisi jiwa dengan ilmu, menghafal-hafal ilmu. Berbagai macam manfaat ilmu akan kita raih, akan kita capai ketika nanti lepas dari MTSN ini. Dek, siswi, para siswi, karena itu pesan Ustaz, mari pergunakan waktu dengan baik. Karena kesempatan hari ini kita semua di sini dengan harapan orang tua, di mana kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang mampu menjaga diri daripada dari anak yang mampu membahagiakan orang tua kita nanti. Karena ilmu tidak akan pernah kita dapati kalau kita tidak menghormati yang mempunyai ilmu. Siapa itu? Tidak lain adalah para guru-guru kita. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan ada 13 bab yang di situ diuraikan bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu. Tidak akan dapat para santri, para siswa dan siswi ilmunya kalau mereka pertama tidak menghormati gurunya. Bagaimana cara kita menghormati guru? Pertama, kita tidak boleh melanggar apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita. Hari ini akibat kemajuan zaman, banyak siswa dan siswi kadang-kala rela menentang gurunya, rela mendurhakai gurunya, bahkan rela mereka tidak jarang menyakiti gurunya. Karena itu mari kita jaga diri kita dengan saling menghormati. Kita satu akidah, kita satu ikatan agama. Karena umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya, kalau akidahnya sama, dia adalah saudara kita. Walaupun dia dari mana, walaupun dia bagaimana, cantik atau tidak, bagus atau tidak, kalau akidahnya sama, dia adalah saudara kita. Saling hormat menghormati, tidak boleh saling menyakiti. Tidak boleh gara-gara sengenek masalah jadi besar, gara-gara memparabui anco nan gagah awak batikai, gara-gara memparabui anca dan pacar awak batangka. Karena kita satu tubuh, satu sama lain saling merasakan. Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Sebagaimana Ustaz sampaikan pertemuan terdahulu, umat Islam bagaikan tubuh kita, bagaikan kedua tangan kita. Bayangin kalau tangan kanan ke depan kita jalan, tangan kiri lari ke belakang, enak jalan bisa berlenggang-lenggang begini, betul? Tangan kiri ke depan, yang kanan lari ke belakang, enak jalan begini. Tapi coba kalau dua-duanya tak mau kalah, bayangin kalau tangan kanan ke depan, yang kiri juga ikut ke depan, baa jalan mirip robot begini. Mekanisme kerja taat kepada sistem yang sudah digariskan dalam agama. Ada yang jadi tangan kanan, berhubungan yang baik-baik, salaman, tanda tangan, hitung uang. Tangan kiri tak pernah protes. Kenapa tak pernah protes? Ini tangan kiri. Ini tangan kiri tahu posisi, karena memang tugasnya bagian seksi kebersihan. Bagian seksi, walaupun ketika kita buang hajat, tangan kiri tak sampai membersihan, mata kelihatan siswa lay sampai, tidak boleh terjun ke lapangan, tidak boleh. Wah, mentang-mentang yang kiri tidak kesampaian, tangan suok lay jaleh dinyo-anyo bantu untuk menyelesaikan, tak boleh. Dia boleh menolong tapi sekadar partisipasi. Ambil air pakai gayung, opor ke bawah, langsung digosok. Ada. Begitu juga dengan kita. Satu sama lain saling melengkapi, satu sama lain saling menjaga.
satu sama lain saling menghormati, insya Allah akan tercipta siswa dan siswi yang baik, akan tercapai berbagai cita-cita kita. Jaga diri kita, jangan membuat kita terpedaya dan terpengaruh oleh berbagai macam modernisasi. Indonesia kita ini, negara kita ini, masyarakat Indonesia ini, saya katakan masyarakatnya banyak nan latah, banyak yang latah, ingin niru barat. Bukan teknologi yang dia tiru, tapi warternisasi yang dia ambil. Bukan isinya, tapi kulitnya yang dia pakai. Lantas apa yang terjadi? Cari hari ini, pakaianlah banyak pakai cara barat. Kok baju singkek kateh pendek ke bawah, kadang-kadang baju tuh bule ketek padek, kelihatan pusek. Kalau ngenek pusek mungkin tak nampak bana, kok bule segadang bola pimpong. Nyotaga di simpang Tinju, nyo jual karena ojek online 3.000 karena ojek adi nyoko sari-sari pasopok dan takako, ndak sadar otot kencang di belakang, mato mencari orang yang nampak tuh. Balanta ojek joto tambung tukang ojek kate, yang nyobaco Tuhan bukan Allah, tidak, yang nyobaco pusek mati tukang ojek. Dek balanta gara-gara mencari pusek, anak ojek mati sase. Itu aurat. Belum lagi kita lihat di Facebook adik-adik remaji, lihat dia tidak segan-segan selfiean berbagai macam gaya. Ada yang tidak segan-segan menampakkan auratnya kepada orang lain. Itu dosa yang terus-menerus bagaikan rantai panjang. Sungguh pun kita lagi ibadah, dosa itu muncul. Sungguh pun kita lagi baca Al-Quran, dosa itu datang. Sungguh pun kita lagi belajar di MTS, dosa itu dikirim. Kenapa? Karena yang membuat kita berdosa dari foto kita, dari apa yang kita kirimkan, dibuka, dilihat oleh orang lain, membuat kita berdosa. Sekalipun kita sudah mati, sekalipun kita sudah masuk kubur, tapi tayangan Facebook masih dibuka oleh orang-orang lain, itu akan membuat kita berdosa. Maka oleh karena itu, jangan jadikan Facebook itu untuk pengantar kita ke neraka, tapi jadikan Facebook itu untuk mengantar kita ke surga. Ambillah manfaat daripada Facebook itu, tapi jangan sempat Facebook itu mengambil manfaat dari kita. Tapi kitalah hendaknya mampu mengaturnya, mengarahkannya, dan mengambil berbagai hal yang beruntung diri kita sendiri. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin seiman dan keyakinan, sedang jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pesan Ustaz kepada kita, karena tidak bisa lama-lama. Ada yang ingin Ustaz pesankan kepada kita. Pesan ini sengaja Ustaz tulis di dalam kitab Ta'lim Muta'alim tadi. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Ilmu itu sangat penting karena ia bagi perantaraan sarana untuk kita bertakwa kepada Allah. Takwa kita tidak akan diterima Allah kalau cara bertakwa kita salah. Maka untuk mendapatkan takwa yang benar, maka kita harus mempunyai ilmu cara bertakwa. Singkat saja, allati yastahiqu bihal karamah inda Allah Ta'ala wa sa'adata al-abadiyah. Dan takwa inilah, dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat, kedudukan tinggi, terukan makam yang mahmudah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keuntungan